Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Masya Allah, ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan dua ayat yang berbeda. Di ayat 30 Allah menyebutkan laki-laki dan di ayat 31 Allah menyebutkan perempuan untuk selalu menjaga diri, menjaga kehormatannya. Apalagi di akhir zaman mulai banyak sekali muncul fitnah yang bertebaran, di antaranya fitnah pelakor. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan rumah tangga kita, rumah tangga jamaah Islam itu indah dari cobaan semacam ini. Dan insya Allah Islam itu indah akan membahasnya dalam tema semongko, singkatan daripada selingkuh membuat orang konflik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu lagi di tahun 2021 ini, kita banyak harapan ya. Yang selalu yang jelas kita minta selalu terbaik untuk rumah tangga kita. Dan juga berharap di tahun 2021 ini dijauhkan dari yang namanya nauzubillah perselingkuhan. Buat yang di rumah nih para perempuan yang nonton nih, dijauhkan dari godaan pelakor. Ya Allah, nauzubillah, subhanallah. Nah, sayangnya hari ini luar biasa ya. Kita akan membahas tentang ujian yang luar biasa, yaitu ujian fitnah dan juga ujian pelakor ini yang bisa menghancurkan satu keluarga. Dan hari ini kita membahas tentang temanya adalah semongko, singkatan dari selingkuh membuat orang konflik. Ya, semongko harus begini, semongko karena semangat kan, semangat. Jadi sekarang kita rubah, semongko. Sebelum kita bahas mengenai tema kita pagi hari ini, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang seorang istri yang emosi memergoki suaminya dengan pelakor. Ini tayangannya. Istri mana yang tak berang melihat suaminya berselingkuh dan berduaan dengan wanita lain. Begitupun dengan wanita yang sedang hangat diperbincangkan sejak videonya viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram Medsos Dagelan, wanita berbaju kuning ini awalnya meneriakkan kata-kata keluar kepada seseorang yang berada di dalam mobil yang tak lain suami dan selingkuhannya. Namun sang suami tak kunjung keluar. Inilah yang semakin memancing amarahnya hingga nekat mengambil batu besar dan melemparkannya ke kaca bagian depan mobil. Ya kalau kita lihat tayangan tadi ini benar-benar emosi yang meledak-ledak dan meluap-luap luar biasa. Gak main-main batunya. Gak main-main batunya itu nimpa kaca depan itu berapa duit tuh harganya tuh bisa bayangin nanti dihitung-hitungan terakhir ya kalau udah damai. Tapi ini pertanyaannya Ustadz Maulana, apakah benar ketika seorang suami menzolimi istri karena lebih memilih pelakor, maka saat itu Allah akan mengijabah segala doa-doa dari istri yang tersakiti ini?
Dan saya pernah dengar juga katanya termasuk juga ya doa buruk juga yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Izin sesam, izin sezalulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 23 Jumadil Akhir hari ini 97 hari menuju Ramadan. Tidak terasa lagi 97 hari lagi menuju Ramadan. Nah buat kita tadi kalau lihat tadi Masya Allah nauzubillah ya kalau kita lihat kata-kata mudah-mudahan tidak terjadi dalam rumah tangga kita jamaah yang ada di rumah. Mudah-mudahan tidak terjadi hal ini nauzubillah summa nauzubillah. Nah ketika ditanya tadi Mas Fadil bagaimana dengan orang yang terzalimi doanya dikabulkan. Jelas sekalipun doa ucapan buruk. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Sekali lagi. Kecuali orang yang teraniaya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah kalau begitu mohon maaf kata-kata semongko itu adalah apa lagi? Selingkuh membuat orang konflik. Inilah yang terjadi. Jadi konflik lah. Gara-gara apa? Karena persoalan selingkuh. Mungkin awalnya santai-santai aja, bahagia aja. Tapi ketika adanya perselingkuhan disitulah emosi. Emosi ambil batu. Baru itu kan kelihatan banyak orang yang jadi nonton. Jadi kan mempermalukan sebenarnya. Makanya maaf suaminya enggak keluar sama itunya. Kenapa? Mungkin malu dan sebagainya. Itunya apa Ustadz? Ya itu selingkuhannya. Pelakornya. Kenapa tidak dari gas jalan itu mobil mundur baru kabur ya? Enggak ahli dia. Harusnya mundur kabur. Nah, mohon izin mencari waktu yang tenang untuk menjelaskan. Mohon maaf tanpa ikut campur dengan persoalan tadi. Yang jelas kalau manusia itu tidak boleh dilukai tubuhnya, dilukai perasaannya dan diambil haknya. Disakiti tubuhnya, dilukai perasaannya, diambil haknya. Haram hukumnya, haram darahnya. Apalagi nih, nauzubillah. Yang disakiti adalah keluarga yang harusnya dia cintai. Makanya kata Rasulullah SAW, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada satu penghalang pun diantara doanya tersebut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari disebutkan. Jadi kalau ucapannya jadi doa. Kullu kalimat doa, setiap ucapan jadi doa. Jadi hati-hati dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Akan jadi doa, akan tercatat oleh malaikat. Seorang malaikat, itu dicatat itu malaikat. Makanya orang membenci cuma dalam hati, nggak tercatat malaikat. Tapi cuma dalam hati, itu enggak. Tapi ketika sudah keluar dari mulutnya, maka itu jadi doa. Sekali lagi, jadi doa. Makanya hati-hati ketika orang menzalimi seseorang, karena bisa jadi itu adalah merupakan doa. Doa yang dizalimi itu mustajab sekalipun. Sekali lagi, sekalipun dia berbuat maksiat. Sekalipun dia berbuat maksiat. Karena kemaksiatan itu adalah tanggung jawabnya diri sendiri. Kelihatan kan tadi dia ambil batu. Itu kan jahat. Itu kan kejahatan kelihatan. 5 juta itu kaca depannya gitu. Ya, mahal itu masalahnya. Nah sekarang mungkin gini juga kita ingetin juga para suami yang ada di rumah ya. Kalau belum bisa membahagiakan istri ya minimal jangan menyakiti hatinya ya kan. Kalau misalnya bikin hatinya istrinya senang belum bisa dibagiin kan siapa tahu dapat pahala juga. Didoain sama istrinya dapat rezeki banyak. Rani nonton. Iya. Kelepek-kelepek. Iya dong. Udah tahu dia sering kelepek-kelepek sama saya. Gaya banget ah. Iya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Saya mau ngasih tayangan juga buat Anda yang ada di rumah nih tentang istri yang mengikhlaskan suaminya dengan pelakor. Kok bisa? Ini tayangannya nih.
Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ini kasihan banget istrinya berjuang buat keluarga, bela-belain minta izin suami untuk keluar negeri cari rezeki. Nggak tahunya yang dibantuin malah selingkuh. Astagfirullah, nauzubillah. Nah tapi begini nih, kita balik lagi nih ya. Berbicara masalah tentang tema kita pagi hari ini. Ini pertanyaannya sebenarnya kan Allah kan pengen menunjukkan sifat asli dari suaminya nih sebenarnya. Dengan istrinya pergi ya kan suami merasa bebas gitu kan. Sifat aslinya muncul. Tapi kalau memang ingin menunjukkan sifat aslinya kenapa Allah nggak kasih tahu pada saat mereka sebelum menikah. Supaya istri tidak terzolimi Ustazah Lulung. Kalau dari awal maka gak jadi nikah dong. Nah kan makanya kan kenapa nggak begitu gitu kan Why biar nggak gitu ya? tersakiti. Oh iya, Why? bener-bener. Silakan penjelasannya. Gregetan banget nih. Iya, iya, Mama iya. jadinya ya. Iya iya. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang semangat amma. Nah begitu dong budak-budak solihah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomongin kenapa yang namanya nikah itu ada aja ujiannya. Nggak di awal, nggak di akhir. Nah kalau di awal namanya pendaftaran, kalau di akhir namanya penyesalan. Nah salah kan pemirsa? Jadi kenapa sih nggak Allah berikan aja namanya sifat aslinya pada saat di awal? Kalau Allah tunjukkan sifat asli di tengah pernikahan ya pemirsa, itu adalah ujian buat rumah tangga kita. Nah kalau dari awal ditunjukkan sifat aslinya, mungkin kita nggak jadi sama dia kan. Dia nggak jadi sama kita karena kita udah tahu sifatnya. Nah ini kenapa tidak dari awal? Kita lihat dari awal pernikahan. Nikah itu kan balik lagi ibadah. Si istri baik, si suami baik, dua-duanya sama-sama calon-calon istri dan suami yang baik. Di tengah jalan ada setan dasim yang mengganggu rumah tangga ya kan pemirsa. Maka dari itu ibadah ini gak ada yang namanya mulus, pasti banyak godaannya. Setiap ibadah pasti ada godaannya, pasti ada ujiannya. Jangankan rumah tangga pemirsa. Kita sholat aja digodain tuh, pengen di awal waktu aja, entar. Nah apalagi ibadah yang namanya pernikahan. Kebenaran itu nggak ada namanya mulus, ada kerikil-kerikil tajamnya, ya kan? Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ini lagu siapa ya? Kayaknya Raihan deh. jadul. Kalau model-modelnya jelas ya lagu Kalau siapa lagu-lagu ya? begini modelnya Raihan. Jadi Oh, pemirsa, modelnya, iya. mohon izin inilah lagunya indah kan? Lagunya lagu siapa itu? Oh, begitulah pokoknya. Maka niat awal ini dalam surat 64 ayat 14 Allah telah berfirman. Innama min azwajikum wa auladikum adullakum. Bahwasanya di antara pasangan kita, di antara istrimu, di antara suamimu, di antara anakmu ada menjadi musuh bagi kita. Gimana gak musuhan kalau terjadi seperti ini? Nah karena rumah tangga ini seperti sekolah ada ujiannya buat naikin tingkat seorang istri. Kalau dia lulus insya Allah berikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Tapi kan kita nggak tahu yang terjadi besok. Kenapa nggak dari dulu kan gitu ya. Kenapa baru sekarang? Itulah lemahnya manusia pemirsa. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu apa yang terjadi esok. Kita nggak tahu. Maka dalam surat Luqman Allah telah berfirman ya kan. Kita tidak tahu wala tadri ya kan. Tidak akan tahu ya maza taksibu godan. Apa yang akan diusahakan besok. Besok, lusa kita nggak tahu. Yang jelas kita berusaha berumah tangga. Berusaha jadi istri yang baik. Berusaha jadi suami yang baik. Di tengah jalan setan dasim. Kenapa sih itu dasim goda-godain orang aja? Nggak tahu, coba tanya sendiri. Balik lagi ke dalam diri kita, yuk kita serahkan kepada Allah sambil kita selesaikan dengan keluarga semuanya. Ya, ini Mudah-mudahan dia. ada penyelesaiannya pemirsa. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak pernah ngerasa puas masalahnya. Begitu. Padahal sebenarnya yang dicari apa sih? Ya, Sama aja gitu-gitu bener, doang. sama Ya, aja, mau gimana perempuan-perempuan lagi sih juga. gitu ya kan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Langsung aja kita masuk nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana harus bersikap menghadapi suami yang ketahuan video call dan chat dengan perempuan lain yang dikenal di sosial media atau media sosial. Meskipun itu baru awal perkenalan, tapi keburu ketahuan dan suami berdalih. Aduh minta maaf karena hilaf dan iseng. Ya Allah iseng
Video call sama perempuan lain. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan sang istri? Mohon pencerahannya Ustadz. Di Ustadz Maulana lebih fasih nih untuk Yang masalah jawab begini-begini. adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena ada kejadian terjadi kalau Adi ini kan ada hadisnya disebutkan ada seseorang yang tertarik dengan wanita lain. Kata Nabi, kembalilah ke istrimu. Kembalilah ke istrimu. Penjelasan dari hadis ini bahwa anjuran Nabi kepada sosok laki-laki yang tertarik dengan wanita lain. Terus Nabi berkata, kembali ke istrimu. Karena kenapa? Istrilah yang apa yang dimiliki wanita yang kau lihat itu pasti dimiliki oleh suamimu. Dimiliki oleh istrimu. Jadi sekali lagi, apa yang dimiliki oleh wanita yang engkau tertarik padanya, dimiliki juga istrimu. Dan kata Nabi, kembali ke istrimu. Karena kenapa? Yang lebih pantas engkau lihat istrimu, bukan wanita lain. Itu penjelasan berikutnya. Kemudian, kembalilah ke istrimu. Kenapa disuruh kembali ke istrimu ketika laki-laki ada tertarik dengan wanita lain? Karena yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian adalah istri. Kalau duda Kenapa gimana? perhatian orang lain? Kalau duda gimana kalau duda? Kalau saya bercanda. Kalau duda gimana? Duda kepada saya kan? Iya nanya Duda, Ustadz. kan duda banyak. Ada duda ditinggal istri Betul, mati. betul. Ada ditinggal hidup. Betul. Kalau ditinggal hidup cepat menikah supaya balas dendam kan. Tapi kalau orang meninggal istrinya susah. Iya. Kenapa? Karena kasihan yang penggantinya. Istri itu susah untuk tergantikan. Oh Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tergantikan susah, tapi kalau melanjutkan mungkin ya. Ya sekarang kita lanjut lagi dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang sering pinjam uang ke istri tapi nggak pernah dibalikin? Dan kalau saya tidak kasih pinjam, dia mengancam saya mau meninggalkan saya dan ngancam akan selingkuh sampai mau cari istri lagi yang kaya. Kadang saya merasa tidak tahan lagi pengen pisah. Tapi saya masih mikir beribu-ribu kali karena berdampak akibat perceraian itu kan banyak. Bagaimana ya Ustadz, tolong beri pencerahan kepada saya. Karena kadang saya merasa tidak kuat lagi dan merasa sangat tertekan. Ustadz Syam deh, ini mau izin sarannya nih gimana nih? Jangan dipinjemin gitu, jangan diutangin. Mau diceraiin, kalau nggak dia mau cari Artinya istri yang kaya. disedekahin gitu. Oh. Ganti, jangan jadi utang tapi jadi sedekah. Kalau jadi utang jadi beban pikiran, tapi kalau jadi sedekah malah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya suaminya mau utang, mau pinjem dong, nggak usah pinjem Mas, pakai aja gitu. Jadi pakai aja. Tapi ini berat ya, berat. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia kecuali engkau menafkahkan, memberikan, meminjamkan atau ngasih uang itu sesuatu yang engkau cintai. Maka dari itu perlu untuk latihan bersedekah. Karena ketahuilah wahai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada kerabat kita, orang dekat kita, suami, apalagi dipakainya ibu tahu, dipakainya buat apa gitu. Ya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, dipakai untuk membantu orang lain, maka insya Allah Allah akan menggantikannya daripada diutangin jadi beban pikiran dan itu bisalah dibicarakan dan itu urusan rumah tangganya ibu insya Allah. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak buat jawaban-jawabannya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustazah Lulung nih ya. Kan kalau misalnya sekarang ini kan bicara masalah pelakor. Pelakor itu kan kebanyakan memang dari orang luar. Tapi bagaimana seandainya pelakornya itu adalah saudara ipar sendiri? Apakah sang istri ini punya hak untuk tidak memaafkan dan dibolehkan memutuskan tali silaturahim? Karena ini kan benar-benar apa ya? Apa sih senjata makan Tuhan bukan apa-apa. Beda lagi nih istilahnya. Bagaimana jawabannya nih Ustazah Lulung nih? Ini dia nih bikin kita kesel. Ini yang namanya orang kan sama orang luar, ini sama ipar. Ini lagi pakai kegoda lagi sama ipar. Hati-hati sama ipar, hati-hati. Kenapa sih pakai ngegodain saudara? Saudara juga tergoda sama ipar. Heran deh. Ini ipar loh. Ini ipar saudara loh pemirsa. Gimana sih? Ini Ustadz Maulana bikin heran jadi aja. ketakutan gini. Ustadz kenapa ketakutan? Jangan-jangan Ustadz. Enggak. Oh, enggak. Saya cuma mikirkan suaminya Ustaz Lulung. Kenapa? Kalau kita kan cuma lihatnya Di sini di doang. sini doang. Kalau suaminya tiap hari. Lagi marah ya, serem juga ya. Tapi ini masalah di ipar Kak. Iya, Ipar, Bun, iya. astagfirullahaladzim. Kita Saya tahan mau dulu nanya ya. Ustaz Sabar Lulung. ya. Ipar Ustaz Lulung ada di rumah. Ada 5 banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan lanjutin deh. Ntar aja ya. Ntar setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pantesan ya.